Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Memberi dengan Hati. Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 44. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia, maksudnya janda yang miskin itu, memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, dalam masa hidupnya Tuhan Yesus selalu menggunakan tiap waktunya untuk mengajar banyak hal kepada orang banyak. Namun dalam proses pengajaran yang diberikan olehnya, banyak orang juga tidak dapat memahaminya, termasuk para murid bahkan juga ahli Taurat. Bagaimana dengan kita? Apakah saya dan saudara, apakah kita semua dapat memahami dan mengerti semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan? Bahkan setiap saat kita bisa mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang Yesus sampaikan. Kita bisa membacanya di dalam kitab suci, dalam Alkitab,
Contohnya pada ayat 41 sampai dengan 44 tentang persembahan dari seorang janda miskin. Tuhan Yesus memberikan nilai tinggi bagi janda miskin ini yang sudah berkorban, yang sudah dapat memberi di tengah-tengah keterbatasan atau kekurangannya. Nyatanya, Tuhan Yesus tidak tertarik dengan sebuah pemberian yang besar secara nominal, karena persembahan atau pemberian tersebut lahir dari sebuah kebanggaan atas diri sendiri. Orang kaya itu memberi di tengah-tengah kelebihannya. Orang kaya itu memberi di tengah-tengah kemewahan apa yang dia miliki pada saat itu, sehingga rasa-rasanya tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan korban. Karena bicara korban, bicara tentang sacrifice, bicara tentang sesuatu yang sakit untuk dapat dilakukan untuk menyenangkan Tuhan. Sungguh hati Tuhan Yesus terenyuh dengan sebuah pemberian karena adanya korban atau sesuatu yang menyakitkan untuk memberi yang terbaik. Saya percaya saudara pasti setuju, ketika kita mengasihi seseorang, mencintai seseorang, dan kita menghormati orang tersebut, maka kita akan melakukan banyak hal untuk dapat menyenangkan pribadi orang tersebut, menyenangkan orang tersebut, sehingga kita dapat membuktikan rasa cinta kita, rasa kasih kita, rasa hormat kita kepada orang itu. Sentuhlah hati Tuhan Yesus dengan sebuah pemberian yang tulus, bukan karena semata-mata kita ingin diberkati olehnya, tapi karena kita memang mencintai Dia. Karena saya dan saudara sungguh-sungguh ingin menyatakan cinta kita kepadanya, karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu sudah memberkati kita dengan keselamatan yang diberikannya di atas kayu salib. Bagaimana? Apakah saya dan saudara hari-hari ini boleh sungguh-sungguh memberi dengan tulus apa yang kita punya? Tuhan tidak pernah meminta, Tuhan tidak pernah mengharapkan sesuatu kepada kita karena kita tidak memiliki, karena kita tidak punya. Justru sebaliknya, Tuhan minta sesuatu yang kita punya, sekalipun itu mungkin bagi kita berkata sangat sedikit, atau ya buat manusia tidak ada nilainya. Namun Tuhan menghargai pemberian yang dilakukan dengan tulus, bahkan dengan berkorban untuk nama Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita hari ini. Amin.